kepada termohon. Termohon adalah Kemendikdasmen. Ini kan kalau yang saya pahamin badan baru ya. Benar nggak badan baru? Sebelumnya ya kementerian, Pak. Sebelumnya namanya disebut di situ. Di MIK. Itu udah jawab. Sebelumnya namanya siapa? Izin, Yang Mulia. Sebelumnya Kemendikbudristek. Nah, pecah kan? Ya. Menjadi Dikdasmen. Ya, betul. Nah, pertanyaan saya, di tanggal 23 September tadi kan sudah dibenarkan, sudah menerima surat. Apakah permohonan itu memang benar di Dikdasmen atau di kementerian satunya lagi apa tuh? Dikti. Jawab aja. Kemendikbudristek di Kemendikdasmen. Iya. Sama ada nama diktinya, Kemendikdasmen enggak ada kan? Enggak ada. Coba diulang nih. Apakah permohonan informasi publik dari pemohon tertanggal 23 September yang sudah dikatakan diterima oleh termohon benar jatuhnya ke Dikdasmen atau ke BRIN atau ke Kementerian Keuangan gitu maksudnya? Izin Mulia, Yang Mulia, Yang kepada Mulia. Kemendikdasmen. Jadi benar ya? Ya, betul. Kemendikdasmen ya? Karena dia pecah kan? Mengerti nggak, memahami nggak? Ya, betul. Oke, itu aja. Terima kasih. Kemendikdasmen ini tanggal berapa ya? Mulai disahkan berlaku. 2024 2024 bulan apa? Oktober. Oktober. Itu permintaan informasinya pada tanggal 23 September 2023. Mohon maaf. 23 September 2025. Ya, berarti pada saat itu masih Kementerian Dasar dan Menengah ya. Baik, ya itu aja yang klarifikasi. Jadi biar nanti legal nomenklaturnya sama ya. Begitu maksud rekaman. Baik. Saudara termohon, majelis ingin bertanya terhadap permintaan informasi yang diminta oleh pemohon ini, apakah saudara kuasai informasi itu? Anda miliki tidak? 1. Salinan surat keterangan kesetaraan atas pendidikan grade 12 UTS Insert Fitness 2006. Saudara punya nggak informasi itu? Atau dokumen itu? Saudara termohon ya. Tanya. Izin majelis, Ya. ya, kami menguasai. Dikuasai ya informasi itu. Kemudian yang kedua, salinan dokumen evaluasi dan notulensi rapat tim penilai. Notulensi rapat tim penilai kesetaraan ijazah. Saudara punya? Untuk notulensi kami tidak menguasai karena Saudara memang tidak ada. menguasai. Saya ulangi lagi ya, dipertegas nanti karena ini menjadi pintu awalnya untuk melakukan pemeriksaan. Saya ulangi lagi, untuk permintaan informasi atas salinan surat keterangan kesetaraan atas pendidikan grade 12 UTS Insert Fitness 2006 dikuasai. Ya. Kemudian yang kedua, salinan dokumen evaluasi dan notulensi rapat tim penilai kesetaraan ijazah. Saudara pertegas? Kuasai tidak? Iya. Pakai mic ya, karena ini terekam sidangnya. Kan ada dua permohonan informasi ini. Majelis tanya itu aja dulu. Saudara miliki nggak informasinya? Kuasai nggak? Coba dipahami itu, ya. Salinan dokumen evaluasi dan notulensi rapat tim penilai kesetaraan ijazah. Ya, dalam bentuk aplikasi. Ya, saudara kuasai tidak permintaan informasi yang diminta? Saudara paham permintaannya? Salinan dokumen evaluasi. Berarti kalau dokumen itu kan seperti entah itu dalam bentuk hard copy atau soft copy atau apa namanya, saudara kuasai itu tidak itu dulu. Untuk kalau bentuk dokumen tidak ada yang mulia. Yang saudara kuasai apa? Karena semua permohonan itu dilakukan via aplikasi. Itu kan metode permohonannya. Iya. Lewat aplikasi itu kan cara mengajukan permintaannya. Nah, informasi yang diminta ya, yang nomor 2 itu saudara miliki tidak? Itu maksudnya. Tidak ada. Tidak ada. Saudara tidak memiliki salinan dokumen evaluasi dan notulensi rapat tim penilai itu. Begitu ya? Sudah pasti jawabannya. Saudara tahu itu siapa yang punya, yang memiliki informasi itu?
Ya, ini coba pakai mic aja biar nanti terdengar dengan jelas ya. Prosedurnya memang menggunakan sistem aplikasi yang mulia. Jadi Sistem- tidak manual satu persatu dirapatkan karena permohonannya itu kan tidak sedikit ya. Gitu. Jadi kalau misalkan satu pemohon Apa sih yang Anda punya itu? Coba saudara jelaskan dulu. Majelis kurang paham. ya ada SOP di mana SOP apa yang mulai- misalnya yang berkaitan dengan salinan dokumen ini, ya kan? Anda kan tidak punya dalam bentuk dokumen, tapi yang Anda punya itu dalam bentuk aplikasi. Apakah yang dimaksud oleh pemohon itu ya juga sama dengan apa yang saudara jelaskan begitu? Ini kan kita harus menyamakan persepsi terlebih dahulu begitu, ya. Coba saudara jelaskan dulu. Iya, jadi Yang di saudara punya itu yang seperti apa? ya jadi di dalam prosedur penyetaraan ijazah Mhm. itu sudah tidak lagi manual yang mulia. Saudara Ya. tidak manual. Tidak manual, Prosedurnya itu prosedur Untuk pengajuan penyetaraan ijazah prosedur dari, itu tidak Kementerian manual. Informasi. Jadi betul. secara aplikasi Betul, mengajukannya. betul Mhm. sekali. Jadi kalau misalkan Ya, dia baik. dokumennya sudah lengkap, Baik. ya, kemudian dinilai oleh tim penilai, Nah, tim dirasa penilai. cukup, ya dirasa cukup centang-centangnya. Tim penilai begitu. itu siapa? Ya dari tim tim penilai ijazah. Tim penilai ijazah. Ya. Saudara tahu itu nama tim penilainya? Ada ya maksud saya? Bukan. Ya di tahun yang saat itu ya. Ya, Ada ya. ada. Tim penilainya tuh ada. Terus apa lagi? Selain Ya. daripada prosedur lewat aplikasi, diajukan lewat aplikasi, Oke. kemudian berkas-berkasnya itu Berkas-berkasnya juga diunggah melalui Diunggah. laman tadi, Ah, ya ah. kan? Kemudian dinilai. kemudian dinilai ya, oleh kelengkapannya, tim kemudian penilai. oleh tim penilai. Ya, baik. Setelah itu kalau misalkan dirasa sudah cukup, Dirasa maka, sudah cukup. ya dikeluarkan surat keterangan seperti yang dimaksud. Dikeluarkan surat keterangan seperti permintaan informasi pada poin 1 begitu, ya, begitu. Jadi tidak berbentuk dokumen, ya, Iya. tapi berbentuknya adalah permohonan melalui aplikasi. Tapi nanti salinan itunya nggak ada ya, salinan dokumen evaluasinya itu misalnya Iya. catatan-catatan Karena pengajuan- atau apa itu nggak ada ya. Iya, karena sudah by system gitu yang mulia. Sudah by Jadi system. tidak dirapatkan satu persatu gitu. Kalau misalkan dirasa cukup, ya sudah gitu kan. Karena Iya, nanti iya. kalau dirapatkan satu persatu, layanannya tidak prima gitu ya. Jadi dalam satu berkas saja begitu permohonannya ya. Iya, iya. Kan tetap walaupun menggunakan aplikasi gitu ya, tapi kan ada berkas yang diajukan begitu. Betul, tapi berkasnya bukan berkas fisik gitu. Bukan berkas elektronik. fisik. Iya, maksudnya bukan berkas fisik, tapi berkas elektronik yang di-scan begitu ya. Benar. Iya, itu maksudnya dokumen. Iya, Itu ada. ada. Ada ya. Itu maksudnya dipertegas ya, walaupun sistem untuk mengajukannya itu menggunakan aplikasi, tapi dokumennya itu melalui tetap di-scan begitu ya, Iya, benar. oleh pemohon informasinya, kan begitu. Benar. Maksudnya oleh pengaju untuk mendapatkan salinan keterangan kesetaraan itu, gitu ya. Iya. Baik, jadi tetap ada gitu ya. Anggota ada yang mau terdalam? Izin Ketua. Ya. Jadi untuk penilaian kesetaraan ijazah ini, Kemendikti punya sistem, ya. Kemudian di Gasmen punya sistem. Ada seseorang mengajukan kesetaraan. Nah, dalam pengajuan itu kan harus disertai dengan syarat-syarat. Syarat-syarat itu dalam bentuk dokumen tertentu sebagaimana diatur oleh ketentuan. Gitu ya. Baik. Nah, sekarang saya mau langsung kepada bentar. Dokumen-dokumen tersebut setelah masuk kepada sistem sebagai kelengkapan, kemudian kan diproses juga oleh sistem, ya kan? Petugas hanya tinggal mengkonfirmasi saja sesuai dan tidak sesuai. Outputnya apa, Mas? Output dari output dari penilaian tersebut. Iya, outputnya centang-centang kelengkapan Oke, dokumen, lalu oke. setelah itu didraftkan surat keterangan, Oke. lalu ditandatangani oleh pimpinan. Oke, baik. Ini ada berkas yang dimasukkan. Ya.
petugas melihat checklist oh, Iya. sudah sesuai lengkap dan seterusnya, Betul. itu ada print outnya, Iya. ada print outnya ya, Iya. ada kemudian ada pengesahan dari pihak yang berkaitan. Benar. Nanti Oke. kalau misalkan sudah dirasa lengkap oleh tim penilai, Mhm. maka diajukan oleh pimpinan Oke, untuk pengesahannya itu pada daftar checklist itu atau pada lembar yang lain? pada lembar yang lain. Pada lembar yang lain. Nah, lembar lain itu outputnya apa, Mas? Ya, surat keterangan tadi. Oh, surat keterangan ya. Surat, jadi outputnya surat keterangan. Betul. Jadi ada permohonan penyetoran ijazah diperiksa oleh sistem sesuai. Ya. Kemudian ada surat keterangan, surat setara yang itu sudah ditandatangani oleh pejabat yang berkaitan. Gitu ya. Benar ya. Baik. Nah, ini karena di sini nanti silakan ini untuk pemohon. Apakah pemohon itu butuh syarat-syaratnya yang disampaikan itu, ataukah nanti output akhirnya atau yang checklistnya itu, ya kan, nanti silakan kita dalami. Karena di sini kan salinan notulensi rapat tim penilai oleh termohon dinyatakan itu tidak ada karena sudah digantikan oleh sistem. Outputnya 2 daftar checklist bahwa dokumen A, B, C, D dan seterusnya sesuai ketentuan itu ada semua. Baru kemudian Kemendikbud mengeluarkan surat keterangan yang ditandatangani oleh pejabat yang berkaitan. Itulah pengganti dari notulensi sebenarnya. Iya. Gitu ya, pengganti. Dan apakah itu yang diminta oleh pemohon, ya kan? Atau kemudian yang diminta itu adalah berkas yang lain? Nanti kita dalami lagi. Yang jelas bahwa pemohon betul tidak menguasai salinan, tapi mempunyai berkas dalam bentuk checklist tadi sama surat keterangan ya. Itu ya. Oke. Baik. Ya, baik, ya. Jadi saya ulangi lagi, yang dimiliki oleh termohon yaitu checklist ya, checklist ya kan. Nah, Iya. checklist itu form ya modelnya ya. Iya, form. Form yang dimiliki itu kemudian oleh tim penilai dicek gitu ya kelengkapannya. Benar. Kemudian menghasilkan surat keterangan. Catatan-catatan itu nggak ada.